Mbak Feni ya? Hai, iya, halo, Hai, halo Mbak. Mbak ya. Ya, Asik-asik sehat ya. belum pernah ketemu malah ketemu di sini ya. Iya, makanya. Itu sebenarnya gimana? Ceritanya ini, karyanya ini gimana kok bisa sampai sampai yang paling detail pun. Saya anggap itu paling detail ya. Sampai orang yang nggak akan ngira itu terjadi kedadian di karyamu ini. Kamu bisa bahasa Jawa, Nanda? Kurang bisa dengan Indonesia aja. Sip, sip. Oke, ceritanya gimana itu? Detailnya ya apa ya? Berani aja sih Mbak. Berani untuk keluar waktu kita berkarya, kita berani untuk tidak eh, apa ya? Jangan lagi membelenggu kita dengan sebutan art atau seni ketika mulai berkarya. Jadi itu hanya term sebetulnya ya. Seperti itu. Jadi harus Apa? bebas lepas gitu ya. Bebas lepas. Iya, Kayak, bisa mungkin mengosongkan isi pikiran ya. Saya nggak begitu ngikutin karya Nanda dari pertama. Itu memang sudah konteksnya memang sudah seperti ini ya. Karya dari awal ada terus. Kalau Enggak ya. enggak, kalau dari awal saya biasa melukis di kanvas, Oh, membuat coret-coretan di kertas, tetap. Cuman dalam perjalanannya lalu kayaknya seperti ini. oh akhirnya terpilihlah jalan yang lain gitu ya, semacam itu ya. Iya, betul. Oke, oke. Karena ternyata di sinilah saya apa ya, lebih memiliki keleluasaan ya untuk eh, menyampaikan sesuatu yang katakanlah saya sendiri terkadang tidak begitu tahu ini apa gitu. Cuman dengan menampilkan dengan semacam ini paling enggak wujudnya itu sudah ada. Jadi yang dimaksud Mir dari pameran kali ini tuh itu sebetulnya, atau mungkin ada background lain? Background lain lebih ke ini aja sih. Kalau nirnya itu kan sebenarnya sebuah ya, saya menyebutnya sebuah konstanta. Konstanta itu sesuatu yang sifatnya stabil, di mana dia itu kalau diterapkan terhadap suatu hal itu dia mengadakan sekaligus meniadakan dalam waktu yang sama. Gitu. Dalam arti katakanlah saya membuat sebuah karya, lalu saya mencoba membuang paradigma seni atau art yang sudah ada di kepala saya, misalkan yang nir seni atau nir art, itu kan meniadakan seni dan art. Tapi ternyata muncul lagi hal yang lain. Ketika saya meniadakan hal yang satu, justru menghasilkan hal yang lain. Ketika saya mencoba tidak memakai cat, tidak memakai kanvas, ternyata memunculkan hal yang lain. Saya menggunakan stapler, saya menggunakan kain, saya menggunakan sedotan, saya menggunakan botol, seperti itu. Jadi itu seperti yang saya bilang ya, mirip itu ketika saya meniadakan sesuatu, tapi ternyata juga itu mengadakan sesuatu dalam waktu yang sama. Jadi meniadakan sekaligus mengadakan ya, Mir itu. Kalau dalam konsep ini. Iya. Oke, jadi Iya. dualitas ya. Iya, kira-kira begitu. Oh, Iya. jadi konsep awal adanya dualitas, munculnya dualitas ini memang ada, mungkin ada semacam pengalaman apa gitu, atau ingatan-ingatan lah, memori. Pengalaman. Bisa gitu ya. Ingatan apa ya? Ya sebenarnya secara personal itu ya ada peristiwa psikologis sebenarnya Mbak. Ada peristiwa psikologis ketika sekitar tahun 2006 ya. Juni 2006 itu saya dalam kondisi memang secara psikologis ya titik nadir banget. Di mana saya mengalami sesuatu yang istilahnya kosongan di dalam kepala, tapi bukan berarti kosong, tapi ada semacam hal-hal yang
belum ada identifikasinya di sekitar kita. Jadi ada seliuran ragam-ragam kata-kata, ragam-ragam angka semacam itu di kepala saya yang sebenarnya cukup mengganggu, cukup membuat saya gelisah waktu itu, cemas juga, saya mengalami anxiety juga, dan itu membuat saya mengurung-urung diri, membuat saya diri. Nah, pengalaman inilah yang akhirnya membuat saya untuk selalu berupaya untuk mengosongkan pikiran, berupaya meskipun sulit, karena itu kan ternyata ada setelah perkembangan selanjutnya saya mengobatan, akhirnya memang ada gangguan di dopamin saya di bagian otak saya, dan itu memang sangat susah untuk latihan bagaimana mengosongkan pikiran, karena bertubi-tubi sampai bikin kita tidak tidur. Waktu itu saya nggak tidur sampai 21 hari, tidak tidur sekali. Sama sekali. Itu akhirnya, namun sama sekali. Itu mata akhirnya udah burem, badan hangat, terus habis itu indra, panca indra itu praktis ngaco. Jadi saya tidak bisa waktu itu dalam kondisi saya tidak bisa merasakan wanginya martabak atau wanginya ayam goreng. Lalu hidup saya itu udah nggak bisa merasakan bau lain, cuma ada bau wangi bunga. Ya. Apa? Bukan COVID ya? Itu belum ada COVID. 2006 itu 2006 kemarin. Gitu. Jadi akhirnya ya itu udah hari demi hari saya berupaya untuk latihan mengosongkan pikiran. Tapi sulit sekali. Nah, dari situlah ya muncul begitu saja. Jadi saya harus membuang hal-hal yang saya pikir membuat saya gelisah. Ya itu pikir tadinya saya sempat non itu tapi kalau itu kecenderungan yang mutlak kalau menurut saya. Non itu mutlak harus seperti itu. Sedangkan kalau nir itu sifatnya ya menurut saya waktu di alam yang waktu itu ya 2006 ya lebih halus lah, tidak memaksakan diri untuk mengosongkan pikiran. Jadi akhirnya ya saya terpantik itu aja nir cemas, bergelisah, nir pikiran macam-macam, nir nir ada yang bikin saya, jadi semuanya saya kosongkan supaya saya tenang dan bisa tidur seperti itu. Tapi walaupun Anda katakan bahwa itu tadi sebuah nir, tetap ada chaos di sana, ya kan? Begitu. Tetap chaos selalu ada. Chaos tetap selalu ada. Karena ya tadi saya bilang ketika kita berusaha melenyapkan sesuatu, maka akan muncul sesuatu yang baru. Katakanlah kita isi, kita dalam kondisi terisi, lalu kita mengosongkan isi. Kosong itu sebenarnya juga betul. Kosong itu sebenarnya kenapa betul? Kalau misalnya tidak betul, kita nggak bisa bilang itu kosong. Kita bisa merasakan bahwa ini kosong nih. Katakan kita masuk ke sebuah ruang, dengan begitu kita bilang, ruangannya kosong nih. Orang berpikir nggak ada isinya. Kalau menurut saya ada, karena dari situ ada ruang itu kita cerap, lalu kita bisa bilang, itu kosong. Jadi ada sesuatu yang tertangkap. Tetap ada identitas. Isinya geser. Menurut saya ada. Paling nggak identitas menurut saya, Mbak. Dalam arti kosong karena saya bahasa Indonesia. Tapi kalau Inggris ya emptiness. Ya kan sebenarnya. Bahasa aja itu. Iya. Kira-kira begitu. Oke. Gini Nanda, karya-karya Anda ini kan nggak umum dan agak susah untuk bisa diterjemahkan dalam visual yang komprehensif lah umumnya dalam dunia seni rupa kayak gitu ya, kalau kita pakai term itu. Jadi kenapa kok Anda milih memvisualisasikannya dalam bentuk-bentuk yang kita pakai istilah umum aneh atau nggak jelas atau seperti apa? Itu memang ada dalam bayangan Anda bahwa dunia dalam nir beserta chaosnya itu memang seperti itu atau bagaimana?
Saya pikir ya begitu. Memang lari lagi kan. Saya pikir suatu kreator seharusnya gitu ya, menurut saya itu menghadirkan sesuatu yang tadinya menjadi ada. Saya pikir apa yang saya lakukan ini seperti itu. Jadi bentuk-bentuk yang saya hadirkan itu bentuk-bentuk yang saya pikir sebelumnya itu tidak bentuk yang hadir saat ini ketika menjadi bentuk itu belum bernama lagi. Katakanlah sedotan dirangkai dengan kanvas, potongan kanvas atau kancing, itu kan menjadi suatu organisme bentuk tersendiri yang sebenarnya bisa punya nama tersendiri. Ketertarikan saya jadi mencoba menghadirkan sesuatu yang tadinya belum ada, bentuk belum ada menjadi ada seperti itu. Memang jadinya kesan aneh, kesan asing juga, kesan asing. Karena memang bentuk itu memang sebelumnya mungkin tidak ada bentuk itu gitu. Karena memang meramu itu dengan serileks mungkin agar itu jujur bahwa seperti bayi baru lahir jujur seperti itu. Jadi itu kira-kira begitu. Dan Anda memberi nama anak-anak Anda dengan bahasa alien, pakai kode-kode metrik gitu. Jadi kira-kira ruang NIR tadi sebetulnya ya tetap berisi metrik yang bisa terbaca oleh Anda gitu ya. Itu tetap pakai coding. Ya. Bisa terbaca. Ya. Itu untuk komunikasi. Untuk komunikasi ya. Coding itu kan untuk komunikasi. Dalam arti kayak misalnya untuk pameran ini. Atau mungkin di pamerannya di museum dan tanah liat. Saya kan harus komunikasi dengan panitianya. Dalam arti benda ini mau dipasang di sini, saya harus komunikasi. Yang mana mas bendanya gitu? Saya harus ini mas yang XYZ nomor 1 gitu kan, harusnya harus begitu. Kalau enggak kita nggak komunikasi memajang gitu. Maksud saya coding itu identitas lah ya. Identitas itu saya adakan untuk dalam menangkap komunikasi dengan orang-orang yang akan masuk ke wilayah ini. Karena kalau nggak gitu kita susah komunikasinya. Adapun orang lain kalau menganggap itu bukan nama itu ya tidak masalah. Tapi bagi saya perlu sebuah nama. Karena saya juga dituntut untuk komunikasi dengan orang-orang sekitar saya tentang karya ini. Jadi penggunaan nama-nama itu untuk representasi dari pikiran yang Anda coba tuangkan dari ruang NIR tadi ya? Iya, kira-kira begitu. Kenapa kok pilih nama-nama yang apa ya, gak umum gitu ya, kode-kode? Kenapa kok nggak misalnya bakso gitu atau ya saya ngomong-ngomong gitu? Kok itu semua ya, saya perhatikan dari semua karya itu pakai singkatan huruf-huruf. Iya, karena sebenarnya secara pribadi waktu itu kan saya sempat dalam periode melukis abstrak kan. Ya, melukis abstrak. Ya, saya dalam periode melukis abstrak waktu tahun berapa ya, sekitar 2008 itu. Nah, lalu saya buat judul lukisan abstrak saya begitu, pakai bahasa yang populer dan orang tahu, misalnya pohon di pinggir pantai atau orang bilang pohonnya mana sungainya mana gitu kan. Ya udah, saya itu membuat perenungan saya mendalam. Orang itu nggak bisa disalahin juga karena memang mereka itu kan ya mempunyai rekaman kata-kata yang sudah ditanamkan sejak lahir bahwa pohon ini ya ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya seperti itu. Tapi di situ membuat saya bereksperimen gitu. Kenapa sih katakanlah kayak pohon itu, seandainya saya kasih nama misalnya XYZ atau apa itu juga sebenarnya tidak ada masalah. Tapi balik lagi persoalan komunikasi dan sesuatu yang sudah ditanamkan sejak lahir di pikiran orang-orang. Iya, karena saya perhatikan karya Anda nggak mudah untuk dikenali audiens juga ya, atau mungkin penikmat seni. Roto angel memang. Betul. Bisa
kita harus bisa membaca chaosmu gitu loh. Kayak kamu memaksakan itu, tapi paksaan itu bukan paksaan yang sorry, bukan paksaan memperkosa, bukan ya, bukan paksaan itu. Iya. Jelek banget, sorry. Sebenarnya jelek banget. Iya. Anda memaksa, tapi juga sekaligus memberikan ruang paksaan sebetulnya. Jadi ini berarti yang karya-karya ini mulai 2006 ya, sejak Anda punya insight segala macam itu ya, datangnya ilmu itu segala macam. Karya-karya ini mulai kapan? Karya-karya seperti ini mulai kapan? Karya-karya ini sekitar 2010. Oh, berkarya dengan jenis seperti ini mulai 2010. Iya, 2010-an. Nah. Sebelumnya bukan yang kayak begini ya, sebelumnya yang apa ya? Masih lebih berbentuk ya gitu. Saya masih mendekor, masih menghias. Cuman dalam perkembangannya ya saya coba deh di explore lagi, di destroy, pecah lagi sampai akhirnya ya perkembangannya sampai saat ini ya kayak gitu. Saya nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Iya. Perasaan Anda saat membuat karya-karya seperti ini keluar dari ruang NIR beserta chaosnya itu gimana rasanya? Kebingungan kalau seperti saya saat menikmatinya atau gimana? Kebingungan seperti saya tatkala saya menikmatinya atau gimana? Enggak sih, enggak bingung. Enggak bingung, saya malah seperti apa ya, merangkai atau mencoret staples itu seperti mungkin semacam meditasi malah bagi saya ya, meditasi aktivitas. Ya, jadi tadi saya bilang sama Mas Hari bahwa saya suka jalan kaki. Saya suka sekali jalan kaki, apakah itu pagi atau sore. Dalam perjalanan kaki saya itu, saya suka mengamati benda-benda yang ada di sekitar saya. Apakah itu ada potongan sedotan, apakah itu ada kain, botol, penggaris bekas, sumbu kompor. Itu saya mengambil, lalu saya simpan. Saya belum tahu itu menjadikan apa. Tapi mungkin seminggu kemudian ketika saya mulai tergerak berkegiatan menghasilkan sesuatu, ya saya ambil itu juga tidak milik ini biasanya udah ambil dipandangin, mau ambil yang ini geraknya di ke santai, terus oh ini mungkin perlu dicoret dikit pakai pensil, udah gitu saya ambil kertas, saya staples, cepret, ada buku saya gunting, saya apa ya, seperti itu, serileks itu. Cuman yang penting bagi saya adalah ketika tadi dari yang tadinya serpihan itu, ketika menjadi sesuatu jadi satu, itu suatu kehadiran sendiri, suatu keadaan dan kehadiran benda itu sendiri melahirkan yaitu tadi yang terpajang aksara saat ini, dan itu sangat mengasihkan buat saya. Jadi sebetulnya itu juga muncul dari ketidaksengajaan. Ketika Anda jalan dan mendapati sesuatu, Anda ini aja apa? Iya. Kayak gitu ya. Betul. Oke. Jadi kenapa Anda melakukan itu semua? Maksud saya sebegitu pentingkah ya suatu benda yang ya kalau kita awam memandangnya oposisi just trash, sampah. Tapi ada identitas di sana. Kalau saya lihat dari tadi Anda jelaskan itu, betapa pentingnya suatu identitas bagi kebendaan, gitu kan ya. Jadi sebenarnya apa yang Anda dapatkan dari melakukan hal-hal yang kurang kerjaan kali ya, istilahnya gitu kali ya. Anda masih pengangguran ya? Jangan marah loh, ini guyonan. Nggak apa-apa. Nah, saya berpikir malah saya itu seneng apa ya? Bagi saya itu tidak ada yang tidak menilai gitu bagi saya. Dan itu dilatih dalam keluarga saya seperti itu, bahwa setiap orang, paling nggak dari dulu ya, keluarga saya itu ditanamkan bahwa setiap orang itu punya talenta yang sekecil apapun yang harus dihargai.
Dari situlah yang akhirnya merambat bahwa saya pun terbiasa untuk menghargai segala sesuatu, karena bagi saya kalau kita bisa menghargai sesuatu yang sangat kecil atau katakanlah sesuatu yang selama ini tidak dihargai, maka kita akan bisa menghargai sesuatu yang lebih besar dari itu. Dari situ sih, jadi mungkin itu juga sebentuk latihan saya untuk terus mengasah kepekaan saya untuk menghargai apa-apa yang ada di sekitar saya yang muncul. Karena bagi saya kemunculan itu mungkin tidak begitu saja. Jangan-jangan memang takdirnya saya dipertemukan dengan sedotan itu, dengan tisu itu, dengan gelas itu, dengan sumbu kompor itu. Saya tidak tahu, tapi apapun yang dipertemukan dengan saya di jalan itu, ya bahasa ini saya syukuri lah. Saya syukuri dan dalam hati saya akan melihat sesuatu dari apa yang terjadi. Anda masih simpan benda-benda yang Anda temukan ini? Masih? Memang sengaja Anda kumpulkan, lalu Anda koleksi? Ini salah satunya potongan. Ini gagang panci, Pak. Oh, iya. Gagang panci, mau tahu dari dapurnya Ibu itu pasti ya? Enggak, saya temuin di rumah tetangga. Oke. Di tos. Saya mau tanya, kalau buat Anda itu tadi apa artinya gagang panci yang Anda temukan dengan ketidaksengajaan, Pak? Ya simpel aja. Kalau kok ada belain kumpul dan simpan? Awalnya juga saya tertarik ya. Saya tertarik karena bentuknya. Apa? Awal pasti itu. Apa ya? Ya saya pikir yang menarik tuh bentuknya, lalu itu ya sesuatu yang dibuang orang itu menjadi sesuatu yang menarik buat saya kan. Meskipun tidak semuanya ya hal-hal yang dibuang itu kan sesuatu yang negatif. Kan bagi saya hal semacam ini saya pikir bukan sesuatu yang negatif. Karena di tangan justru di tangan apa ya? Saya sebagai kreator diperhadapkan dengan benda-benda seperti ini, seharusnya merangsang saya untuk sesuatu agar benda ini naik seperti itu. Dan bisa saja ini akan jadi apa sih, entah saya dirangkai seperti apa, cuma saya belum tahu karena saya bukan ini mungkin 2 bulan yang lalu, sekitar 2 bulan. Jadi Anda berusaha untuk saat menemukan benda, Anda berusaha untuk mendekonstruksi. Halo. Jadi saat Anda menemukan benda, Anda berusaha untuk mendekonstruksi, lalu dekonstruksi, dan menempatkannya pada ruang-ruang nir itu tadi. Begitu, semacam itu. Jadi proses itunya seperti itu. Iya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Apa yang Anda dapat dari itu, proses-proses yang seperti tadi itu? Lahirlah karya begitu? Maaf, suaranya nggak jelas. Yang Anda dapatkan dari proses. Iya, bagi saya lahirlah karya. Oke. Iya. Bagi saya lahirlah karya. Dan momen-momen ketika saya rangkai katakanlah dengan misalkan ini apa nih? Roti tawar ya? Iya. Bungkus roti tawar. Jepitnya bungkus. Ya kan? Lalu misalnya saya jepit di sini seperti ini. Nah ini kan sebenarnya udah bentuk yang lain, sesuatu yang tadi nggak ada. Saya rangkai seperti ini, lalu ini saya tambah lagi di sini seperti itu. Ya udah jadi seperti ini. Atau nanti saya mau kasih benang di sini seperti itu saja, Pak. Nah, maknanya apa? Maknanya apa namanya? Kalau ditanya maknanya, saya sebut aja misalnya sir 221. Kayak pesawat ulang alik gitu. Iya. Anda sadar ya kalau karya Anda ini nggak mudah diterima
iya kan, karya Anda nggak, terutama di sini masih kita di sini masih belum adaptasi untuk karya-karya seperti Anda. Lalu tapi Anda tetap ongoing gitu. Jadi ini sebetulnya kalau ini sebenarnya mau kemana? Apakah akan tetap terus begini atau ya kita nggak pernah tahu ya perjalanan selanjutnya atau bagaimana, atau Anda akan tetap kekeh seperti ini padahal banyak yang nggak ngerti atau bagaimana? Anda mungkin punya semacam plan atau bagaimana gitu? Kalau jangka panjangnya sih belum tahu ya. Namun kalau jangka pendeknya saya akan tetap berkarya seperti ini. Paling nggak dengan pendekatan yang near dan minimum tadi. Seperti itu. Karena saya pikir kalau saya tidak melakukan ini, ya apa yang pengen saya bikin ini tidak akan pernah ada. Saya merasa saya sudah mulai ini, maka saya harus melanjutkan dan menyelesaikannya juga nantinya seperti apa saya tidak tahu jangka panjangnya. Cuman dalam jangka pendeknya pasti akan saya terus perjuangkan kekaryaan saya. Jadi Anda juga ada kesadaran bahwa karya ini mungkin nggak laku, terutama di sini ya. Kalau di luar karya-karya seperti ini memang banyak sekali masih istilahnya masih bisa dihargai ya. Kalau di sini karena pencapaian atas pikiran untuk bisa memaknai karya di sini kan, apalagi karya Anda seperti ini ya. Jadi nggak masalah ya buat Anda, nggak masalah ya. Saya nggak masalah karena menurut saya harus ada yang mulai, Mbak. Jadi itu tadi harus ada yang mulai. Menurut saya harus ada yang mulai mencoba buat suatu karya dengan pendekatan semacam itu. Kalau misalnya ditanya laku atau nggak laku, dulu sih jadi lukis juga lukisan saya nggak laku, Mbak. jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Iya, jadi sebenarnya sama aja. Jadi saya melukis banyak lukisan saya juga cukup banyak. Itu juga nggak laku gitu. Tapi ternyata di sini juga ya mungkin nggak laku, cuma menjadi suatu ruang dialog gitu. Di sini mungkin nggak laku, menjadi suatu ruang dialog, jadi transfer pengetahuan. Saya juga belajar dari kritikan orang tentang karya saya juga bisa belajar untuk menggali lebih dalam dari apa yang saya hasilkan ini. Itu kan suatu benih-benih yang bila diformulasikan bisa menjadi pengetahuan sendiri.